Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nur fatahillah. Sip, 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 sip. Oke, insyaallah kesempatan yang berikutnya kita lanjutkan lagi materi masih tentang ikhfa, ya. Masih hukum nun sukun atau tanwin an input. Ya, ini gambaran dari nun sukun dan tanwin an inun. Ingat ya teman-teman, tanwin itu ada an, ada inun atau fathatain, kasratain, domatain. Sebelum kita masuk ke penjelasan ikhfa hakiki yang kemarin sudah kita jelaskan, usah sedikit mengulang kembali tentang hukum nun sukun atau tanwin. Ya, ada beberapa hukum yaitu ikhfa hakiki, kemudian izhar halki, kemudian idgham, dan juga iqlab. Iqlab sudah Ustaz jelaskan, kemudian ikhfa hakiki juga sebagian kemarin 3 huruf sudah dijelaskan. Ya. Oke, kita akan mengingat kembali apa sih makna dari ikhfa hakiki. Ya, kemarin sudah di pertemuan yang kemarin masalah ikhfa di 3 huruf pertama itu. Arti ikhfa yaitu secara bahasa yaitu samar-samar. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid disebut ikhfa hakiki jika nun sukun atau nun mati ataupun tanwin an in un bertemu dengan 15 huruf hijaiyah. Apa saja kemarin hurufnya? Yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Oke teman-teman, kita akan bahas 3 huruf yang kedua. Kemarin sudah 3 huruf pertama sudah kita bahas, karena memang huruf ikhfa ini cukup banyak, jadi Ustaz jelaskan sedikit demi sedikit agar teman-teman lebih mudah memahami. 3 huruf kedua ini adalah yaitu dal, zal, dan zai. Jadi kalau ada nun sukun atau nun mati ataupun huruf berharokat tanwin an, in, un bertemu dengan dal, zal, dan zai, ini disebutnya ikhfa hakiki. Apa? Ikhfa hakiki. Ya, ingat teman-teman, ingat-ingat ikhfa hakiki nun sukun atau tanwin aninun bertemu dengan 15 huruf, ya. Oke, kita lihat contohnya dalam kalimat berikut. Kinwanu daniyah basitun zira'aihi yawma idzin zurqa min dabbah wa min dzurriyyati fa'anzalna. Nah, ini beberapa kalimat yang di dalamnya terdapat hukum ikhfa. Oke, kita simak penjelasannya lebih detail pada pembahasan di slide berikut ini. Kalimat yang pertama ada kinwanu daniyah. Di sini nun berharokat domatain atau tanwin bertemu dengan dal. Ingat teman-teman, setelah kemarin sudah kita bahas 3 huruf yang pertama, sekarang kita masuk ke 3 huruf yang kedua, yaitu dal. Ya, nun sukun bertemu dal ini dihukumi ikhfa, maka bacanya samar-samar. Kemudian contoh berikutnya nun sukun ya berharokat
berharokat. Nun berharokat sukun atau mati bertemu dengan dal. Ini juga dihukumi dengan ikhfa, ya, karena nun sukun bertemu dal itu dihukumi ikhfa hakiki. Maka cara bacanya disamar-samar. Kinwanu dan ya atau min dabbah. Oke, next. Kalimat berikutnya adalah basitu zira'aihi. Di sini to berharokat dhammatain atau tanwin un bertemu dengan huruf zal. Ya, ini dihukumi dengan hukum ikhfa hakiki. Maka cara bacanya samar-samar. Ataupun contoh lain, nun sukun bertemu zal. Wa min dzurriyyati. Kalimat wa min dzurriyyati nun sukun bertemu zal, maka ini dihukumi juga dengan ikhfa. Cara bacanya samar-samar. Contoh berikutnya huruf yang keenam. Yauma idzin zurqa. Yauma idzin zurqa. Di sini zal berharokat kasratain atau tanwin in bertemu dengan zai. Maka kalimat ini dihukumi dengan ikhfa hakiki. Ataupun kalimat fa'anzalna. Di sini kita temukan nun berharokat sukun atau mati bertemu dengan zai. Maka kalimat ini juga dihukumi dengan ikhfa hakiki. Ya, maka cara bacanya samar-samar. Ya. Oke, teman-teman, itulah 6 huruf dan huruf ke bagian kedua. Setelah 3 huruf pertama, dalam huruf kedua ini kita menjelaskan tentang hukum ikhfa. Jadi semuanya teman-teman, kalau teman-teman nanti baca Al-Quran, misalnya ada nun sukun atau nun mati ataupun huruf berharokat tanwin an, in, pun bertemu dengan dal, zal, atau zai, maka ini dihukumi dengan ikhfa hakiki. Maka cara membacanya adalah samar-samar, ya. Ingat-ingat, itulah hukum ikhfa. Oke, terima kasih teman-teman. Setelah kita membahas huruf ikhfa yang keempat, 5, dan 6, semoga teman-teman bisa memahami tentang hukum ikhfa. Berikutnya insya Allah kita akan menjelaskan, membahas hukum ikhfa hakiki di huruf yang ke 7, 8, dan 9. Terima kasih. Kalau ada yang masih belum memahami, silakan ditanyakan kepada Ustadz atau Ustazah. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.